kamera HP itu kita mesti berani. Harus berani. Harus berani. Jadi yang pertama yang harus dipegang atau yang harus diingat oleh seorang fotografer yang menggunakan HP, dia harus berani maju ke depan. Harus berani maju ke depan. Nggak boleh malu-malu ya. Nggak boleh malu-malu. Karena maju ke depan, maju ke objek itu mempengaruhi resolusi. Oke, mana tuh? Ada 3 cara pengambilan foto. Itu mata elang, mata datar, mata cacing. Oke. Halo Sobat Jam Berita, apa kabar? Pagi ini saya ingin ngajak teman-teman sekalian untuk belajar seputar bagaimana cara mengoptimalkan fungsi HP untuk fungsi kamera foto dan juga kamera video. Kita akan langsung belajar dari ahlinya. Dia adalah wartawan senior atau fotografer senior di salah satu media di Provinsi Jambi, media ternama di Provinsi Jambi, dan sudah mendapat berbagai penghargaan. Ayo kita temui orangnya. Kabar Bang? Oh, baik, alhamdulillah. Sudah menunggu Bang ya? Iya, baru. Ya Bang, sesuai ini Bang, yang kita omongin kemarin kan. Kita ingin ngobrol-ngobrol lah seputar tips dan trik Pak, kan bagaimana memaksimalkan fungsi kamera HP. Kita tahu sekarang kan kamera HP itu udah canggih-canggih kan. Kalau dulu orang untuk menghasilkan foto yang bagus kan butuh DSLR. Sekarang ada mirrorless, tapi tetap aja walaupun makin kecil ya makin mahal juga kan. Nah, sementara HP juga udah sangat orang bilang kan smartphone, HP pintar. HP juga kan sebenarnya kalau dimaksimalkan bisa juga. Nah, kita pengen dapat ilmu dari Abang lah, gimana cara memaksimalkan fungsi HP untuk foto. Tapi sebelumnya, pertanyaan pertama, sebenarnya Bang yang lebih penting kalau ada 2 pilihan antara kualitas HP dengan skill, sebenarnya yang paling penting yang mana Bang? Pada dasarnya skill kita harus punya. Iya. Percuma kalau punya HP-nya alat bagus, HP bagus. Tapi kalau cara pengambilan, cara ini yang nggak tahu, ada tetap aja hasil yang tidak bagus. Iya. Jadi intinya pertama yang penting itu skill ya? Skill dulu, skill baru ya kalau bisa didukung oleh kualitas kamera yang bagus, kualitas HP yang bagus, itu lebih ini. Dan kualitas kameranya juga bagus. Kualitas kamera HP itu kan ada resolusi yang rendah, tinggi. Resolusi minimal kalau untuk zaman sekarang ini. Zaman sekarang untuk kamera HP karena HP ini tidak sama dengan DSLR sebenarnya. Iya. Tidak sama dengan DSLR. Kalau DSLR ada yang 13 megapiksel, HP 18 megapiksel tapi lebih bagus DSLR memang. HP kalau bisa minimal memang 13 juga sudah cukup memang. 13 megapiksel cukup. Iya. Kalau bicara tapi resolusi untuk HP tidak hanya mengandalkan resolusi aja. Harus dengan cara pengambilan. Oke, nah sekarang kita bicara cara pengambilan. Yang paling penting yang pertama kalau ini misalnya nih saya nih, misalnya aku nih kan pingin moto Abang gitu, pingin moto di Parakurna. Hal pertama apa nih yang harus diperhatikan? Kita nih mau cara megang lah coba. Cara megang. Cara megang kalau gimana? Cara megang, yang betul cara megang dulu. Kalau DSLR itu kan kita ada kalau nggak punya tripod atau monopod, itu kita punya monopodnya. Gimana? Ini monopodnya. Oh, kalau DSLR. Kalau DSLR, dia harus di dada sini, baru ini. Supaya nggak kameranya. Oke. Supaya nggak bergerak. Ini nih. Pinjam satu mungkin ya. Coba tes satu, coba Bang. Coba tangan Bang. Kita kalau pakai DSLR kan, DSLR. Begini. Ini penyangga untuk jadi tripod. Ini ngunci harus ya? Monopod jadi kan kalau satu gitu. Kalau ngunci biar nggak bergerak. Oke. Nah, kalau begini kadang-kadang bergerak dia. Goyang. Apalagi kadang-kadang orang kan mau ambil foto. Ya saking masternya profesional. Tapi itu orang justru membuktikan itu yang bukan profesional kalau gitu ya.
Pada dasarnya atau mungkin mereka dalam kondisi yang mendadak, darurat ya, darurat. Kadang-kadang fotografer seperti itu juga. Darurat, okay. Ketika misalnya demo, ada demo ini. Kalau demo kita harus mencari mana momen-momen yang bagus. Misalnya ada angle-nya. Misalnya ada kerusuhan. Fotografer tidak ada di tempat yang pas sebenarnya. Tidak ada tempat yang pas. Ya otomatis mereka satu tangan lah. Karena pakai DSLR. Darurat ya. Darurat. Tapi dalam kondisi normal idealnya ada satu tangan sebagai sebagai report ini. Yang statis di sini ya. Iya. Dia statis ya. Nah, ini untuk penyangga. Kalau DSLR. Kamera HP gimana? Kalau kamera HP pada dasarnya sama. Kadang-kadang kita ada yang moto begini kan? Sebenarnya sama aja begini. Sama aja sebenarnya. Satu tangan. Gitu kalau bisa dua tangan gini. Kadang-kadang orang mengambil. Tapi kalau tepat dalam keadaan dekat itu memang kita bisa lepas gini. Maka kalau keadaan jauh kita harus fokus nian dan tidak boleh bergerak. Ini ada satu tangan yang nempel ke badan. Biar nggak goyang. Untuk jadi penyangga. Itu idealnya ya. Idealnya. Terus yang katanya harus tahan napas enggak tuh ya? Kalau tahan napas gimana sih? Ya, pada dasarnya kalau tahan napas memang ada momen tertentu yang memang kita harus tahan napas. Misalnya kita mengambil momen yang bergerak. Otomatis mereka tahan napas. Biar nggak goyang. Tapi kalau dekat nggak juga, nggak ini. Kalau fokusnya sudah mantap itu nggak juga. Oke. Jadi itu satu dari cara megang ya. Dari cara megang. Oke, berarti dari cara megang harus ada satu tangan yang nempel ke badan. Badan ya. Supaya tidak goyang. Itu satu. Nah, kemudian pencahayaan Bang, ini kan sering ada backlight, cahaya malam, cahaya siang, atau pengaturan kan kadang-kadang ya di HP ada pengaturan apa resolusi juga. Nah, yang idealnya begitu Bapak buat yang pemula lah, begitu mau foto itu yang pertama yang harus di setting apa di HP? Memang foto para pemula itu kendalanya memang cahaya. Kadang-kadang cahaya pun perlu juga sebenarnya. Saya pun seperti kalau kita mengambil momen siluet, kita mau ambil jadi sunrise, cahaya sunset, gelap pun kadang-kadang menambah keindahan ya. Nah, menambah keindahan. Nah, tapi kalau untuk mau yang terang, mau yang ini, mau yang bagus ini, ya minimal kita jangan sampai backlight lah. Kan ada misalnya sini kita bisa atur posisi kok. Artinya harus membelakangi cahaya matahari. Harus bukan membelakangi matahari, harus menghadap matahari sebenarnya. Kalau membelakangi dia backlight. Kalau di belakang matahari itu dia backlight. Kalau yang ngambil dia menghadap Yang ngambil harus membelakangi matahari. Belakang matahari. Iya. Tapi yang berfoto, yang objeknya harus matahari. Oke, itu. Nah, kalau dari settingan HP-nya? Ada nggak yang harus, misalnya dari resolusi? Kan ini ada ini Bang. Nah, idealnya apa nih? Misalnya kan ini kan ada 9:16, 3:4, 1:1 full. Nah, yang idealnya kalau kita membuat foto itu apa? Untuk foto berita lah. Untuk foto berita sebenarnya kita pakai yang tertinggi aja sebenarnya. Nggak apa-apa juga. 1:1 ya. Gitu ya. Iya. Terus satu untuk berita ya. Iya. Mereka kan ada yang full, ada yang 1:1, 9:1 itu untuk kita mau objek itu mau di share kemana sebenarnya? Jadi mau menyesuaikan. Kadang-kadang orang mau di Instagram ya 1:1. Ini kan beda space. Besaran kotaknya. Tapi kalau resolusinya? Resolusi gini. Paling tinggi. Kadang-kadang kalau paling tinggi dan memori kita terbatas, kan kadang itu kan, tinggi aja lah, biar enak, biar terang gitu kan.
dan memori kita terbatas, salah satu ininya ya kita menyesuaikan, jangan yang paling tinggi, menyesuaikan. Ya. Tapi kan berdampak pada kualitas foto lah. Betul, kualitas foto. Tapi dengan cara pengambilan bisa ini kan, misalnya, kadang-kadang kita ngambil malas foto dari jauh kan. Iya. Foto jauh. Kalau DSLR, ya enak pakai tele. Ke tele. Kalau tele malas ya kan, malas. Tapi kalau kamera HP itu kita mesti berani. Harus berani. Jadi yang pertama yang harus dipegang atau yang harus diingat oleh seorang fotografer yang menggunakan HP, dia harus berani maju ke depan. Harus berani maju ke depan. Nggak boleh malu-malu ya. Nggak boleh malu-malu. Karena maju ke depan, maju ke objek itu mempengaruhi resolusi. Oke. Ya, Anda mau resolusi bagus dan resolusinya terbatas, ya harus maju. Harus maju. Kalau pakai HP ya. Kalau pakai HP. Harus maju. Oke. Harus maju. Dan berani malu. Berani malu ya. Harus. Berani malu. Nah kan banyak sekarang pejabat-pejabat yang hanya mutu ketika dia mau melaporkan kegiatannya hanya pakai HP. Kadang-kadang dari jauh kabur hasilnya. Tapi ya mau nggak mau maju dia. Artinya sebagus apapun kalau dia masih pakai kamera HP sangat disarankan dia harus mendekati objek. Harus mendekati objek. Jadi kalau dia pakai DSLR dengan bantuan tele. Nah itu. Okay. Nah bang, ya pencahayaan tadi bang, ada nggak bang pengaturan untuk cahaya siang, cahaya malam, cahaya sore, ada nggak pengaturan di HP rata-rata? Kalau pengaturan di HP ada yang manual, ada yang nggak manual, ada yang auto. Kadang-kadang mereka yang pemula, mereka tidak ambil pusing, pakai auto aja. Pakai auto. Aja, ya? Iya. Kalau gelap, ya blitz. Kalau nggak ini black light, ya pakai bantuan cahaya. Kan gitu sekarang pakai bantuan cahaya gitu. Sekarang pun ada jual-jual tripod yang ada lampunya tuh. Lampu melingkar itu ya. Oke. Ada sekarang sudah canggih semua. Iya. Artinya memang relatif lebih simpel lah. Pakai HP itu lebih tergantung ke kreativitas yang mengambil ya. Iya. Beda kalau DSLR kan dia harus ada pengaturan 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 kecepatan, speed ya. Kalau di HP itu relatif nggak dipakai lah ya. Iya, kalau di HP itu kan HP ini sekarang ini sudah canggih kok. Yeah. Sudah canggih. Mereka ngatur sendiri kok. Okay. Di HP itu kamera tuh ngatur sendiri ya. Dia bisa sunset, bisa apalagi sekarang yang HP-HP yang baru-baru kadang-kadang ada ini white itu. Yeah. White itu mempengaruhi gambar juga. Sekarang orang lebih cenderung pakai white. Ketika dia selfie pakai white. Kalau nggak pakai white kan objek kembali belakang pemandangan backgroundnya nggak kelihatan kan. Okay. Tapi dengan white kita berada di mana nampak dia kelihatan. Jadi white itu pengaturan white juga lebih dianjurkan untuk hasil ya. White itu sebenarnya lebih cantik kalau white. Apalagi kita contoh kalau kita salaman, kita kadang-kadang ada acara salaman. Kita pakai foto biasa, itu biasa. Tapi kalau pakai white, itu lebih bagus. Lebih cembung. Okay. Lebih cantik. Tapi cara penempatan pengambilan gambarnya, dia harus tahu posisinya. Mau contohkan nanti, kita mencontohkan. Termasuk kan nanti di HP ini kan ada yang kotak, ada 6 kotak ini kan. Nanti mungkin abang bisa contohkan bagaimana cara mengambil angle yang baik gitu kan, angle yang bagus. Tapi tadi abang ada cerita sebelum kita ngomong angle. Tadi kan abang bilang ada cara pengambilan mata elang cacing itu gimana tuh? Ada 3 cara pengambilan foto itu mata elang, mata datar, mata cacing. Oke. Mata cacing. Mata elang itu bisa dibuat untuk landscape, pemandangan dari atas itu. Mata elang itu maksudnya apakah kita harus ngambil dari atas? Iya, itu mata elang. Karena pengambilan dari atas. Apakah si fotografer harus ngambil dari atas? Harus dari atas. Oh gitu ya. Misalnya ketika ada keramaian. Iya. Biar nampak ramainya kan harus ke atas dia. Makanya harus berani. Kalau pakai HP, dia berani harus manjat. Okay. Harus berani manjat. Tapi kadang-kadang orang pakai tongsis juga bisa. Cuman kualitas foto itu kadang-kadang takut goyang kan. Oke. Nah itu harus benar-benar diam dia. Nah itu kalau itu mata elang. Kalau untuk mata datar
itu seperti seremoni. Seremoni. Nah, kalau foto pengantin, foto acara, foto ini. Itu mata datar. Ya, tapi kalau untuk mata cacing, ketika objek kita sedikit. Sedikit. Kadang-kadang ketika ada acara, orangnya nggak rame kan? Iya. Jadi kita fokus orang 2 itu atau 3 itu. Jadi biar nggak nampak. Lebih pada zoom lebih gitu bawah. ya? Memang nge-zoom ya? Iya. Cuman cara pengambilan agak kalau untuk HP agak dekat. Iya. Jadi kalau kita ngambil HP itu misalnya kita ngambil dekat memang kitanya ya? Kitanya enggak yang mendekat. Si fotografernya yang dekat. Bukan di zoom ya? Bukan di zoom. Zoom itu mempengaruhi kualitas. Pecah hasilnya? Pecah karena memang ada aplikasi pengaturan ada HP yang lebih canggih yang berapa kali zoom itu dia masih bagus. Itu ada yang resolusi berapa 30 megapiksel. Tapi idealnya kalau untuk ngezoom yang tadi jenis foto mata cacing itu harus dekat ya. Harus dekat. Kalau mau menghasilkan gambar yang bagus dan seperti profesional, ya harus berani maju, harus dekat. Itu mata elang ya. Mata elang. Nah, memang jauh, memang itu kan memang kalau di zoom orangnya memang pecah-pecah pasti. Pecah-pecah ya. Cuman yang kita mau gambar kan apa sih yang mau kita sampaikan? Nah gitu loh. Apa sih yang mau kita sampaikan? Oh rame. Oh cuma berdua. Oh cuma objeknya gitu. Apa yang mau sampaikan? Bang, saya sering melihat ada perbedaan gitu ya, kalau kualitas foto wartawan foto itu kayak berbicara fotonya gitu, berbeda dengan foto-foto orang yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, maksudnya gimana, apa yang harus diperhatikan si fotografer untuk menghasilkan kualitas foto yang kayak berbicara gitu, sehingga orang yang melihat satu foto aja bisa ada banyak makna di situ. Itu nah, saya lihat kalau wartawan foto begitu, walaupun dia hanya moto ya 1-2 orang, tapi hanya berbicara gitu. Apa yang harus diperhatikan? Sebenarnya ya momen sebenarnya. Menunggu momen itu memang menunggu momen. Iya. Foto itu kan ada human interest maksudnya kan. Human interest, betul. Human interestnya iya. Human interestnya seperti ada ibu bekerja. Dia seperti ada pikiran kan? Iya. Ada pikiran. Tapi kalau cuma bekerja kita foto itu nggak ini. Cuma ketika kalau ada pikiran dia menangis, kita harus berani mengambil momen dia nangis itu. Iya, nangis itu, dan kita harus berani full face. Full face, ngambil gambar full face. Jadi kalau kita dari jauh nggak kelihatan ya, nangisnya apa ini nggak kelihatan. Tapi kalau pakai HP, otomatis kalau mau nangis kan kita mau dekat itu kan, itu lebih kekurangan HP gitu memang. Kalau untuk mengambil sisi human interest tadi. Tapi HP ini kan sekarang sudah canggih, ada jual zoomnya juga ada. Zoomnya, walaupun HP bisa ada tambahan alat. Ada tambahan alat ada juga. Di zoom. Ada jual zoom gitu. Jadi kalau untuk yang human interest emang si fotografer bisa membaca body language mungkin ya. Situasi wajahnya, tangannya, gesturnya ya. Ketika ada kebakaran. Kalau kebakaran biasa kan. Kadang-kadang kami kalau ngambil foto ada kebakaran kan. Mereka ngambil foto kebakaran kalau ada apinya, senang. Iya. Dapat foto ini. Di foto apinya. Dapat foto apinya. Kalau saya itu kurang ini. Biasa. Ambil angel yang human interest ketika sang pemilik menangis, ketika sang pemilik histeris. Itu yang mesti diambil. Karena ada penyampaian di situ. Ada penyampaian. Itu ada sisi. Berarti kuncinya si fotografer itu baik HP maupun pakai kamera yang profesional, dia harus memperhatikan untuk menghasilkan kualitas foto yang bagus, dia harus memperhatikan sisi human interest itu ya. Jadi ketika ada kejadian bukan hanya rumah yang terbakar, tapi aja. Seperti apa? Mungkin pemadam kebakaran lagi menyemprot, lagi nolong. Apalagi lagi nolong tapi dia berpeluh keringat gitu. Panik. Oke. Jadi itu ilmu tambahannya ya. Iya, itulah beda HP dengan DSLR.
Jadi bang, kalau seorang fotografer khususnya pakai apa kamera, ketika dia moto itu apa sih bang sebenarnya yang harus diperhatikan dia? Karena kan sering kalau aku lihat tuh bahwa misalnya orang moto orang lagi dia berkumpul atau foto bersama, malah lebih fokus ke dindingnya, ke atapnya, gimana bang? Ah, apa itu foto bersama ya kan? Misalnya foto bersama, ya, misalnya foto bersama. atau foto apa kegiatan? Foto kegiatan, foto bersama. Kalau misalnya kalau foto bersama, Iya. mereka harus tahu acara itu acara apa. Iya. Biasanya kan ada spanduknya Oke, di belakang. oke. Kita harus ada background yang Harus kelihatan. Oke. yang harus dibicarakan, yang harus disampaikan. Oh, acara ini. Iya, iya, iya. Nah, itu aja sebenarnya. Tapi kalau untuk cara pengambilan seperti mata elang, Iya. mata datar, mata cacing. Iya, iya. Kalau mata elang kan ya kita fokus ke keramaian sebenarnya. Landscape Iya. luas, secara luas. Iya. Pengambilan gambar secara luas. Wide ya. Wide. Mm. Wide itu melebar dia. Melebar. Dia inian foto apa? Bantuan foto itu. Oke. Wide itu. Mm. Nah, kalau untuk mata datar itu kan hanya yang biasa aja. Oke. Seperti foto seremoni. Oke. Ya. Nah, kalau mata cacing pengambilan yang diambil dari bawah. Iya. Yang kadang-kadang kita harus mengambil kalau pernah nonton konser, Iya. ketika fotografer di bawah itu lebih cantik kalau mereka tuh ngambil di bawah sebenarnya. Oh. Ketika megang gitar kan, dia lebih cacing tuh diambil dari bawah dia, Oke. ngambil dari bawah. Oke. Karena objek satu orang dia, Iya. satu atau dua, sedikit objek yang sedikit, lebih sedikit. Tapi diambil dari bawah. Nah, ngambil dari bawah. Oke. Nah, kalau mata elang kan bedanya itu, mata cacing, mata elang untuk ramai atau landscape, itu mata elang dari atas. Seperti itu. Oke. Jadi itu juga salah satu menambah keindahan hasil foto ya. Iya, untuk Apakah dari mata datar tadi, Mata mata datar, cacing dari mata bawah, cacing. fokus ke objek yang lebih sedikit, atau mata elang yang wide ya. wide, yang bukan wide landscape ya. Lebih luas. Landscape. Iya. Kalau wide itu melebar. Melebar. Terus ini bang, apa aja sih bang yang harus diperhatikan kalau untuk foto berita lah, misalnya penanda jalan, nama jalan, bentuk bangunan, apa sih sebenarnya kalau kita moto itu apa sih sebenarnya poin-poin yang harus diperhatikan bang? Poin-poin objek apa yang harus diperhatikan? Poin-poin objek yang perlu diperhatikan ya sebenarnya karena kita misalnya itu background kan, bantuan background menunjuk jalan, kita ada di mana, itu menunjuk background. Yeah. Tapi ketika mereka pelong hanya mengandalkan gedung atau di mana tempat, itulah yang diperlukan teks foto sebenarnya. Oke, kalau untuk foto berita ya. Foto berita. Oke, jadi emang harus dibantu dengan teks foto. Kalau tidak ada penanda-penanda. Kalau penanda itu, memang sama dengan penulisan berita harus ada 5W1H-nya memang. Kalau untuk foto sebenarnya. Kalau untuk foto sebenarnya iya. Tapi cuman kan karena keterbatasan objek, ya dibantu dengan teks foto. Oke. Bang, ini sekarang kan orang dengan gampangnya orang memfoto sesuatu, memfoto objek karena rata-rata HP sudah bisa dibuat jadi kamera foto itu kan. Ya mungkin generasi muda atau masyarakat awam kan suka kadang-kadang menyebarkan foto-foto yang tidak sepantasnya disebarkan lah. Ini apa nih bang? Kode etik dalam memfoto, menyebarkan foto apa bang? Sebenarnya yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan itu privasi sebenarnya. Oke. Privasi. Ketika objek yang mau diambil ya kita foto. Cuman ada objek tertentu yang harus kita sampaikan itu tidak apa-apa. Seperti gedung yang memang misalnya gedung pemerintahan. Yeah. Gedung pemerintahan yang harus kita bisa sampaikan ke masyarakat. Oh di sini, alamatnya di sini nih. Nah itu boleh. Tapi kalau pribadi itu harus ada izin lah sebenarnya. Okay. Kalau untuk privasi. Yeah. Tapi kalau untuk umum itu kita foto aja. Iya, ada etika dalam berfoto pun ada juga. Terus misalnya sekarang kayak apa, ada
ada jenazah, ada orang tabrakan, ada darah itu bagaimana Bang? Seperti itu etika-etika berfoto itu, foto itu untuk yang ditampilkan. Mereka itu kadang-kadang hanya mengambil menyebarkan, tidak tahu ada etikanya sebenarnya. Etikanya. Seperti jenazah, itu kan mesti di-blur. Mesti di-blur. Jadi kalaupun harus diambil, di-blur ya? Kalau memang dia hanya punya foto itu? Jenazah, anak di bawah umur, ketika ini anak di bawah umur yang ketika bermasalah. Ketika ada pelecehan seksual misalnya. Pelecehan seksual, itu tidak boleh ditampilkan. Boleh tampilkan. Itu ada etikanya. Nah, saya ingat dulu kalau dulu di koran dulu kalau tersangka atau terdakwa itu matanya tampil di koran dulu ya, salah satu SMP SMA dulu. Di hitam. Ya mata itu hitam, tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang enggak. Nah itu apakah memang ada perubahan peraturan atau memang tidak ada penegasan lagi? Karena mungkin ada perubahan aturan ketika mereka penegak hukum, oh ini loh tersangkanya. Ya mereka mungkin ya mereka, oh orang ini tersangka. Jadi kayak ada efek malu. Seperti tersangka korupsi. Besok terapi lah ya. Iya, tersangka korupsi ditangkap di rumahnya, di ini kan selalu malah disiarkan. Nggak ada ditutup-tutupnya. Ada mungkin untuk efek jerah mungkin seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk kejahatan, tapi tidak untuk korban-korban itu ya ini. Udah begitu pun mereka nggak malu juga ya? Nggak malu juga, masih juga. Iya. Tapi kalau tersangka yang di bawah umur ya mesti diblurkan. Itu di bawah umur. Iya. Ada etika-etika dalam menampilkan foto itu. Oke Bang, terakhir pesan Abang lah untuk orang yang ingin menggeluti dunia fotografi walaupun dengan istilahnya ya baru mulai kalau ada orang yang ingin menggeluti dunia fotografi walaupun baru punya alat terbatas seperti HP misalnya yang harus pesan Abang apa? Pada dasarnya semua orang sudah bisa moto. Sekarang ya? Sekarang sudah bisa moto. Anak kecil hingga dewasa sudah bisa moto. Karena dengan smartphone seperti ini, mereka sudah bisa jadi fotografer. Nah, tapi yang perlu ininya harus skill itu memang skill. Dan harus ada edukasi juga untuk anak-anak memang seperti anak-anak, karena anak-anak sudah khususnya dalam hal anak-anak sekarang sudah bisa moto semua loh. Dari SD hingga SMP sudah bisa moto semua. Ada ya. Ketika mereka orang tua memberikan smartphone, mereka lebih cenderung aktif di dunia smartphone ini sebenarnya. Kotak-katik. Kadang-kadang orang tua lebih pintar daripada anaknya. Anaknya lebih pintar anaknya. Dia bisa buka itu. Dan ketika buka aplikasi foto, mereka pasti ada yang bisa mencoba-coba terusan. Nah, anak-anak seperti itulah mereka tidak tahu ketika mereka ada foto yang tidak boleh tampilkan, ada yang tidak boleh diambil. Harus ada edukasi sejak dini sebenarnya orang tua itu untuk mengambil foto. Kadang-kadang kan ibunya sedang ya tidak layak untuk tapi difoto sama anaknya. Tersebar, itu yang mesti diperhatikan. Sudah banyak kejadian sebenarnya. Jadi edukasi kepada anak muda di bawah umur agar tidak sembarang memfoto dan tidak sembarang menyebarkannya. Ya itu kan sekarang sudah ada undang-undang IT-nya. Tidak serta-merta kita bebas untuk meng-share ini, bebas. Oke Bang, makasih untuk bincang-bincang hari ini, tips dan triknya. Kalau ada waktu nanti kita pingin ngobrol lagi dengan Abang lah, mungkin ke depan kita bisa ngobrol soal video atau apa. Iya. Makasih Bang ya. Ya, sama-sama. Sukses terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Jam Berita, sampai jumpa lagi di tips dan trik selanjutnya, tetap di Jam Berita Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.